Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adha'al quluba binuril iman wa ahyaha bidzikri wal Qur'an. Wallahu alladzi amarna bihusnil fi'al wa ja'ala dhalika min khuluqil abrar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-munawwar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsiran kama amar. Wa ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Al-Azhar, yang kami hormati Bapak Ketua Senat, para wakil rektor, para dekan, kaprodi, dan seluruh sivitas akademika Universitas Islam Al-Azhar, singkatnya hadirin hadirat, shaimin shaimat, hafizakumullah. Pertama, mengawali ijtima' kita pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita digerakkan hati kita untuk hadir di tempat ini. Dan kalau berbicara nikmat dan karunia Allah, maka besar kecil, luas sempit, sedikit banyak, sesungguhnya itu bagian dari apa yang diciptakan oleh Allah untuk kita semua. Mungkin mengawali apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, ada sebuah kisah menarik dari Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu Nabi Khidir ini adalah guru spiritualnya Nabi Musa, karena Nabi Musa banyak mengambil hikmah dan pelajaran yang tidak biasa dari Nabi Khidir. Yang nama Nabi Khidir ini aslinya adalah Balyan bin Malkan. Disebut Nabi Khidir dalam sebuah riwayat karena memang di mana saja bumi dipijak oleh beliau, maka bumi itu, tanah itu menjadi subur dan hijau. Makanya beliau dijuluki Nabi Khidir alaihissalam, karena demikian adanya riwayat menjelaskan. Suatu ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa berjalan di pinggir pantai, kemudian ada seekor burung pipih yang hinggap di pundaknya Nabi Khidir. Nabi Khidir tanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah engkau tahu apa yang dibisikkan oleh burung pipih ini kepadaku?" Nabi Musa menjawab, "Tidak tahu." Maka kemudian Nabi Khidir memberikan penjelasan tentang percakapannya dengan seekor burung pipih. "Tadi burung ini bertanya kepadaku, 'Wahai Khidir, kalau aku meminum air laut ini, apakah engkau tahu berapa sisanya?' Nabi Khidir menjawab, 'Sangatlah banyak dan tidak terhitung jumlahnya.' Burung pipih mengatakan, 'Maka demikianlah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disiapkan untuk hamba-hambanya.' Jadi kalau hari ini kita mendapatkan karunia, nikmat dari Allah, sesungguhnya yang tersimpan di brankas Allah itu jauh melebihi apa yang kita tahu dari segala penjuru. Karena itulah manusia untuk mendapatkan kepercayaan terhadap nikmat-nikmat berikutnya, cara yang paling cepat adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah di mana saja kita berada, maka harus
dalam jiwa kita ini supaya kita menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, dan itu cara yang paling cepat untuk kita mendapatkan nikmat berikutnya. Kalau seorang anak pandai mensyukuri orang tuanya, atau seorang bawahan pandai bersyukur kepada atasannya, atau seorang pegawai terhadap pimpinannya, saya rasa, dan ini sudah lazim, maka dia akan mendapatkan kepercayaan yang gampang dari pimpinan dari orang tuanya. Maka demikianlah juga relasi hubungan kita dengan Allah dalam kaitannya dengan karunia ini. Maka tidak ada yang kita garis bawahi kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada di hari ke-15 Ramadan. Tentu saya tidak akan memberikan tausiah atau nasihat, karena saya berada di insan cendekia, para akademis, para akademisi, orang-orang yang terdidik dan cerdik pandai semua. Yang saya lakukan adalah, dalam Al-Quran itu ada 3 tingkatan ketika kita akan menyampaikan sesuatu itu. Pertama, Al-Quran memberikan gambaran pada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pertama dengan hikmah, yang kedua wal mau'izatil hasanah, nasihat, dan yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan, mujadalah. Nah, pelunggu sami yang ada di depan saya ini, maka yang pantas itu bukan mau'izah, bukan berikan nasihat, tidak, tetapi pendekatannya hikmah. Kita cari sama-sama apa fadilah-fadilah kita yang kita berkumpul atau mengkaji sesuatu. Karena insya Allah pelunggu sami ya, sudah terbiasa dengan kajian-kajian akademis, dan kurang cocok kalau kita menyebutnya sebagai nasihat. Hadirin hadirat shaimin shaimat yang saya hormati, pendekatan yang paling bagus dalam ibadah itu adalah pendekatan yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi. Suatu hari Nabi didatangi oleh Jibril di Masjid Nabawi. Nah, saat itu Jibril datang dengan berupa wajah manusia, bukan malaikat. Karena pendekatan wahyu ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad itu enggak selalu dengan satu cara. Nah, ini dikembangkan dalam pembelajaran perkuliahan kita, bahwa pendekatan pembelajaran itu bermacam-macam supaya kelas menjadi lebih menyenangkan. Nah, Allah sudah memulainya kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Waktu di Gua Hira, malaikat Jibril datang dengan wajah asli, biwajhin malak, dengan wajah asli malaikat. Dia punya ajnihah, punya sayap, terbentang dari masyriq dan maghrib, tidak putus. Nabi takut karena nggak pernah melihat wajah seperti itu. Berguncang hati dan jiwanya, lari ke rumah diselimuti oleh istrinya. Itu Jibril dengan wajah aslinya. Tapi di satu kesempatan yang lain, Jibril datang dengan wajah seperti manusia tampan. Suatu hari datang kepada majelisnya Nabi dengan pakaian putih-putih, kemudian rambut hitam, legam. Sahabat nggak ada yang tahu siapa ini dan dari mana dia. Kemudian duduk di hadapan Nabi, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia sandarkan lututnya di lutut Nabi. Wah, lancang sekali, kata Sayyidina Umar. Kok berani sekali? Sahabat yang utama saja nggak berani sedemikian di depan Rasulullah. Ini orang datang dari mana nggak tahu, ya, tiba-tiba berlaku seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan Jibril caranya menyampaikan kajian agama kepada Nabi. Satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah pertanyaan Jibril kepada Nabi, mal ihsan? Apa itu ihsan? Nabi kemudian menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Di sini yang ingin kita garis bawahi. Yang namanya ihsan, kata Nabi, engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau nggak mampu melihat Allah, maka dia melihat atau kita dilihatnya. Dua kata, pertama melihat dan yang satu dilihat. Beribadah dengan pendekatan dilihat itu seperti hubungan antara buruh dengan bosnya, antara bawahan dan atasannya. Pendekatannya takut. Tentu kalau pendekatan ibadah dengan rasa takut, ya nggak apa-apa juga. Takut neraka, ingin masuk surga, nggak apa-apa.
Tetapi yang paling utama dalam pendekatan ibadah itu adalah seolah-olah kau melihat Allah. Kata melihat ini adalah simbol dari perasaan cinta, mahabbah. Maka ketika ibadah dilakukan dengan rasa cinta, nggak ada yang berat, nggak ada yang susah. Begitu juga pekerjaan. Kalau pekerjaan hanya didasarkan pada rasa takut terhadap pimpinan, takut kepada atasan, ya dan sebagainya, maka akan jadi beban. Tapi begitu pendekatannya cinta, maka ibadah bukan lagi menggugurkan kewajiban, tetapi menjadikannya sebuah kebutuhan. Maka cinta inilah pendekatan yang paling bagus di dalam ibadah. Karena itulah setiap kita melaksanakan kebaikan-kebaikan, yang kita lakukan, yang kita cari ini apa? Afdoliyatnya. Yang paling afdol itu apa? Kalau sekedar melaksanakan ibadah untuk menggugurkan kewajiban, insya Allah semua orang bisa. Kita sholat 5 kali sehari semalam. Kalau sekedar itu, insya Allah semua bisa. Tapi banyak ibadah-ibadah lain sebagai pendamping ibadah-ibadah wajib, untuk sebagai penyempurna daripada ibadah itu. Ada sunnah qobliyah ba'diyah, ada rangkaian ibadah-ibadah sunnah lainnya yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan untuk kita apabila kita mau mengambil dari afdoliyahnya. Salat misalnya. Salat ini ada awal waktu, ada tengah waktu, ada akhir waktu. Waktu mana saja yang dipilih selama dia berada di dalam ruang dan waktunya, ya boleh. Awal waktu silahkan, tengah waktu silahkan, akhir waktu pun gak apa-apa, sah juga sholat. Tetapi dari awal Nabi selalu bilang, cari yang paling afdol setiap waktu itu, dan itulah waktu fi awali waktiha, di awal waktunya. Maka pendekatan cinta akan menggerakkan orang untuk mencari sholat di awal waktu. Meskipun tengah boleh, akhir boleh, tapi yang kita cari yang paling afdol. Begitu juga misalnya ketika kita sholat, salah satu syarat daripada sah sholat itu adalah sitrul aurah. Sitrul aurah itu nutup aurat. Bagi perempuan seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Laki-laki dari lututnya sampai dengan pusarnya. Itu syarat sah sholat. Ya, jadi grogi saya Pak Rektor ini. Mohon maaf, bukan menggurui ini Pak Rektor. Nah, kita sama-sama saling nasihat. Jadi tadi afdoliyat tadi, di awal waktu boleh, tengah waktu boleh, akhir waktu boleh. Tetapi karena pendekatannya tadi pendekatan mahabbah, maka yang dia cari itu afdoliyatnya. Maka yang paling afdol adalah yang berada di awal waktu, maka dikejarnya yang paling afdol itu. Begitu juga dengan sitrul aurah tadi dalam syarat sah sholat itu. Kalau laki-laki itu boleh sampai lutut dan pusarnya, selama itu tertutupi maka sah pelaksanaan sholatnya. Tetapi yang paling afdol adalah khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ketika kita berada di tempat sujud, maka pilihlah pakaian yang terbaik. Meskipun secara hukum fikihnya dari pusar sampai lutut itu saja, pakai sarung saja cukup. Sarung naikin sedikit, lebihin sampai lutut, boleh sah saja sholat nggak pakai baju. Tetapi kalau pendekatannya mahabbah, kalau sekedar menggugurkan kewajiban, ya kerjakan seperti itu nggak apa-apa. Tetapi kalau pendekatannya tadi seperti visi dalam ibadahnya Nabi, maka pendekatan mahabbah menjadikan orang mencari yang afdoliyatnya. Maka dia pasti menutup seluruh memakai baju dan sarung atau celana tertutup, meskipun hanya sampai dengan pusar, sampai dengan lutut, itu yang harus ditutup, tapi afdoliyatnya. Nah, seluruh rangkaian ini muaranya apa? Muaranya tidak lain adalah yang kita minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata berkah ini sering kita dengar, meskipun wujudnya tidak kelihatan, tetapi dia tetap bekerja. Makanya selalu dalam doa-doa kita minta ilmu yang berkah, harta yang berkah, pekerjaan yang berkah, seluruhnya berkah. Karena apa? Kalau berkah itu tidak hanya diri kita yang menjaganya,
Dalam bahasa Al-Quran itu wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Tapi dia bersama dengan malaikat, ya, semua yang kita punya itu. Karena kita cari keberkahan, dan keberkahan itu kita cari dengan berbagai cara. Kalau Allah sudah mau memberikan keberkahan dan mengangkat derajat seseorang hambanya, maka tidak sulit bagi Allah itu. Saya ingin cerita nih, karena saya kebetulan mengasuh pondok pesantren. Saya cerita sedikit tentang ini berbasis santri, tentang bagaimana proses mencari berkah yang dia tidak tahu sebenarnya, tetapi keberkahan itu bekerja. Ada seorang santri ini dia tahu dirinya nggak pintar, ya pokoknya di antara teman-temannya anak ini sulit paham, karena dia tahu bahwa dirinya nggak terlalu pintar, nggak encer otaknya, maka dia ingin cari keberkahan untuk ilmu ini melalui jalur yang lain. Kalau teman-temannya dengan cara menghafal, mengkaji, presentasi dan sebagainya, dan kemudian diridhoi oleh gurunya karena kepintaran dan sebagainya, nah anaknya tahu dia nggak seperti itu, maka dia cari melalui jalur yang lain. Udah, bagaimana dia cari keberkahannya? Udah, dia ngabdi sama gurunya aja, pendekatan cinta lagi. Dia takzim dan hormat kepada gurunya, takzim dan hormat kepada pimpinannya. Kemudian kalau gurunya mau sholat disiapkan sajadahnya, kalau gurunya mau ngajar keluar disiapkan kitabnya, dibawakan kitabnya, sandalnya dirapikan. Pokoknya dia mengabdi lewat jalur itu, karena dia tahu otaknya nggak terlalu encer. Tapi sama-sama cari keberkahan. Itu aja yang dia kerjakan, karena dia sadar diri. Suatu hari dia izin pulang. Kebetulan pulangnya hari Jumat. Sampai di masjid, dia nggak berani sholat di depan sop-sop terdepan, karena dia tahu nanti kalau saya disuruh gimana, kata dia. Hanya dia duduk di paling belakang, itu anak belakang duduknya. Begitu marbot mengumumkan bahwa petugas Jumat hari ini adalah si Ustaz A, dilihat sama marbot, Ustaz nggak datang nih. Kemana Ustaz ini? Oh nyala nih, saya yang ngisi nanya. Kayak gitu pikiran marbot, dia sendiri nggak bisa. Dia lihat sab demi sab, wah ini anak pondok ini pasti dia bisa. Langsung begitu dilihat marbot datang ke dia, kata si anak, tuh kan, akhirnya yang kutakutkan terjadi. Disuruh juga datang marbot. Si doa anak pokok. Ini imam kak jawab pendengar, saya nggak bisa, tadi saya nggak bisa. Pokoknya saling ngantuk ke marbot. Walhasil ya udah ngalah juga nih anak, maju ke mimbar. Nah di atas mimbar, salam dia bisa, syahadat dia bisa, sholawat dia bisa. Isinya hanya apa yang saya mau bilang sekarang, kata anak ini. Ya Allah, akhirnya karena taatnya sama gurunya, dia ingat dulu gurunya pernah marah di pesantren. Dia marah sama murid-muridnya dengan pakai bahasa Arab. Kata gurunya apa dulu? Ya Allah, ukhruju min hadzal masjid. Dia marah gurunya, suruh santrinya pada keluar semua. Kalian ini gak bisa, pokoknya marah gurunya. Tapi pakai bahasa Arab. Ukhruju min hadzal masjid. Itu yang dia ingat sama anak ini. Semata-mata taat sama guru. Ya Allah, ya wah sampai anda di masjid. Ayyuhal jamaah, ukhruju min hadzal masjid. Ukhruju min hadzal masjid. Orang paham bilang, kalau khotib bilang begini, isma'u atiu, ini harus dengar. Woi, keluar semua jamaah. Dia yang di mimbar bingung, apa jauh nih baru dipakai sebelum doa. Saya bilang apa nih pada keluar semua, dia juga bingung, dia nggak paham artinya. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba kubah masjid runtuh. Habis ini ruangan masjid. Yang tersisa cuma mimbar dia saja. Dia mengeluh, ya Allah, apa yang terjadi ini, kata dia. Semua jemaah yang di luar, yang keluar tadi, no kan, dek sembarang anak anu wali dia. Sejak saat itu dia kenal sebagai anak wali. Santri waliullah
Allah nih, dia tahu kapan kubah itu akan turun dengan jatuh, disuruhnya kita keluar. Kalau tadi dia nggak suruh kita keluar, habis jamaah ini. Sejak saat itu banyak orang minta air sama dia untuk didoakan wali ini. Dan dia kaget. Begitu barisan-barisan air aqua ini banyak di depan dia minta doa. Apa yang baca? Dia bingung. Ya masa dia baca ukhrujun nazal masjid di akhir ini. Maka setelah itu dia melapor ke gurunya. Begini yang saya dapatkan di rumah guru. Oh, benar mana? Yang kerja, nah, saya kerja kamu, supaya kamu bisa untuk meladeni itu semua. Sejak itu sama gurunya kemudian melakukan muraqabah dan sebagainya, hanya bisa. Nah ini cerita nyengir tapi mikir, ya. Ini cerita nyengir tapi mikir. Artinya kalau memang Allah mau mengangkat derajat orang, nggak sulit caranya. Bahkan dari tempat dan waktu yang dia nggak sangka-sangka. Nah ini ceritanya. Karena memang yang dia cari tadi pendekatannya mahabbah dan afdoliyah tadi. Maka saya bilang tadi Pak Reto, kalau Nabi ngajarin mahabbah itu, maka pendekatannya pendekatan cinta. Kalau pegawai semua ini melakukan pekerjaan dengan pendekatan mahabbah, maka nggak ada yang sulit, nggak ada berat, apapun tugasnya. Kalau pendekatannya cinta. Tapi kalau relasinya hanya atasan bawahan, itu hitungan dah itu. Ya. Makanya yang paling afdol ini ibadah, kerja dan sebagainya memang pendekatan afdolnya. Tapi memang enggak sulit, Pak. Ya. Tapi yang namanya barang yang menilainya hebat itu pasti ditempatkan di waktu di tempat yang sulit. Contoh, Allah firmankan dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud atau sholat subuh, ditempatkan sholat itu di tempat yang orang lagi enak-enaknya tidur. Nabi bilang rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh sunnah itu nilainya lebih baik dibandingkan dunia dan segala isinya. Ditaruh di sebelum subuh saat orang banyak yang ngantuk, malas bangun. Tapi kemuliaannya di situ. Kalau ditaruh kemuliaannya jam 10 pagi atau kemuliaannya jam 2 siang, ya semua orang lagi terjaga, semua orang berduyun-duyun ngerjain. Tapi ditempatkan di waktu yang sempit sebelum subuh, tempat orang tidur. Tapi kemuliaannya, maka terseleksilah siapa yang ingin kemuliaan, kejar. Ya. Dan memang yang sulit-sulit itu mengandung banyak sekali keutamaan. Maka barang siapa yang mau, kejarlah, maka keutamaan ada di sana. Selalu itu agama menempatkan di tempat-tempat yang sulit atau waktu-waktu yang sulit, karena memang kemuliaan ada di sana. Karenanya tidak lain yang harus kita gerakkan adalah hati kita. Ini tempatnya. Kalau hanya sebatas akal, otak atau mulut, nggak bakalan bisa. Tapi di sini tempatnya hati. Makanya kalau kita belajar sejarah, sudah waktu Masya Allah, panjang juga. Jadi kalau kita belajar sejarah, misalnya dulu Imam Ghazali itu adalah tokoh yang sangat mengagungkan filsafat, logika. Jadi kebenaran itu harus diukur dengan kekuatan logika, akal. Dulu di waktu mudanya Imam Ghazali. Tapi begitu di waktu tuanya, akhirnya beliau menulis satu kitab yang menolak pandangan-pandangan beliau sebelumnya, bahkan menolak pandangan-pandangan yang selalu mengagungkan filsafat. Keluarlah kitab Imam Ghazali yang berjudul Tahafutul Falasifah, kerajuan berpikir filsafat itu. Karena bagi beliau sumber kebenaran itu di sini. Yang menggerakkan orang mengerjakan sesuatu secara baik. Dalam Al-Quran, ma kazabal fuadu ma ra'ah. Hati kalau dia bersuara nggak mungkin bohong. Makanya Nabi mengatakan,
istafti qalbak, minta fatwa sama hatimu. Bukan mengatakan istafti akhlak, istafti lisanak, enggak, tapi istafti qalbak, minta fatwa sama hatimu. Karena hati manusia ini nggak pernah bohong. Dia punya tingkatan-tingkatan hati kita ini. Ada yang disebut dengan qalbun, ada yang disebut dengan fuadun, ada yang disebut dengan dhamirun, ada yang disebut dengan latifah, ada yang disebut dengan basirah. Semua itu menyuarakan kebenaran. Makanya kalau hati menyuarakan sesuatu pandangan, ketika dia diikuti kata hati, maka dia kencang, resonansinya itu keras, ya. Tetapi begitu hati mengatakan A, tapi manusianya melakukan B, melakukan C, apakah hati itu tetap bersuara? Tetap bersuara, tapi lama-lama suaranya lirih. Yang tadinya dia mengatakan kerjakan, bagus, lakukan, lama-lama hati itu mengatakan kerjakan, lakukan, karena nggak pernah diikutin kata hatinya. Nah, ini pentingnya. Maka apa-apa itu pendekatannya hati. Makanya Allah nggak lihat, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, nggak melihat rupa bentuk, ya, anatomi daripada badan jasadmu, tidak. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, Allah lihat itu hati kita, karena ini yang paling benar. Makanya kalau niatnya baik, pasti dapatnya baik, itu udah pasti. Meskipun barangkali dalam kenyataannya ada sesuatu yang harus dia langkahi sebelum mendapatkannya, tetapi dia awal dengan niat. Nah, ini ada lagi cerita kaitan dengan niat. Yang namanya kita di pondok ini banyak sekali cerita-cerita perspektif santri, ya, cerita tentang bagaimana hati itu. Ya, ada suatu hari seorang santri juga, kalau yang tadi santri aktif, sekarang santri sudah alumni. Ya, ada santri yang ketika dia alumni itu dia selalu berusaha menyambungkan sanad-sanad keilmuan dengan gurunya, karena memang itu yang diajarkan oleh guru-gurunya. Makanya alhamdulillah Pak Rektor, saya hadir di tempat ini sebenarnya ada juga sanad-sanad akademik, ya, sanad akademik dari orang tua. Karena orang tua saya dulu tempat sini Pak Rektor, tahun 90, ya, bergelar SH, ya. Alhamdulillah, makanya begitu saya di Unil Azhar, bukan di sini ya. Mungkin orang tua saya belum sempat membalas kebaikan Uniza, maka saya hadir di sini. Barangkali mudah-mudahan ini bisa membalas, ya, apa yang belum sempat dibalas oleh orang tua saya, ya. Jadi santri ini selepas nyantri, dia ingin selalu menyambungkan itu tali silaturahim dengan gurunya. Maka suatu hari dia berencana untuk ke rumah gurunya, ya, sekedar besaran aja tegulang dulu, ya, kan namanya santri, besaran harus dipegang kepalanya, itu hal yang wajib, ya. Nah, begitu dia udah merencanakan, dia siapkan apa yang saya bawa ke guru saya, ya, namanya dia punya ekonomi menengah ke bawah. Dia cuma punya pohon atau pohon singkong, Ambon lah membahas yang berusami kan, Ambon doang, arak liburin Bali. Ayo jauh meh, kata anak ini. Ya, diambil, dia keresekin, lapar, jalan dia ke rumah gurunya. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Masuk. Oh, tumben lalu gede bem apa mano niat hajat enggak, yang bilang silaturahim wah niki, akhirnya begitu. Enggak, saya pokoknya ingin silaturahim, sekedar bersalam, tegulang ulu, itu aja, tunas berkah. Pondok judul. Bu, nih lihat anak muridnya datang ini, masya Allah, dagang buah tamat, lalu tetap lalu tengok guru, dan kira begitu. Ini dibawain singkong, bawa singkong. Pak yang ya, pamit, yang mau pamit ini. Ya udah, Bu, anak muridnya mau pamit itu. Gimana Pak, kita udah dibawain sekresek tadi itu, apa yang kita kasih dia untuk bawa pulang? Gak ada apa-apa ini, kita cuma ada di belakang itu anak kambing kecil tegetang, iya bebaitan ya, dia boleh, akhirnya gitu. Akhirnya dikasih dia anak kambing tadi, dibawain. Oh, ini penjual anak, ini bawain sebagai oleh-oleh buat rumahmu. Alhamdulillah, kata dibawa lah anak kambing ini keluar rumah gurunya. Padahal dia cuma bawa singkong saja.
jalan di pinggir jalan. Ketemulah temannya sama alumni. Tapi yang kedua ini ya ada akal-akalan sedikit ini. Dia lihat, hebat anak itu, gua anak kambing. Di mana dia dapat? Aku tanya nih, katanya saya mau tanya. Udah. Dapat dari mana? Tadi dikasih, saya silaturahim ke guru. Saya cuma bawa anggur, tadi dikasih anak kambing. Ini anak rupanya ekonominya jalan. Dia bilang, dia bawa singkong dapat anak kambing. Saya cari di kambing kibas, sapi keluar nanti dari guru ini katanya. Dia pergi ke sawah, dia pergi ke pasar cari kambing. Dengan rasa bangga dia bawa ke gurunya. Assalamualaikum Tuan Guru. Saya bawa anak kambing Tuan Guru, ke kambing kibas katanya. Oh, yang kambing silaturahim sama seperti yang tadi. Oh iya, Bu, lihat anak muridnya datang lagi nih. Apa Bu? Bawa kambing. Gede sekali kambingnya, datang dari Mudi. Maka begitu dia pamit, dia mau pamit, apa kita bawa? Gak, kita punya apa-apa, tadi anak kambing sudah dibawa sama murid yang pertama, Pak. Cuma ada singkong aja di belakang. Ya kasih. Dia bawa pulang singkong, dikasih singkong kresek. Wah, kata dia pas sampai luar, dia singkong belum dapat kambing, saya kibas dapat singkong. Nah ini karena persoalan niat. Ya, ini lagi-lagi ini persoalan jengir tapi mikir ini. Ya, ini niatnya salah yang kedua ini. Makanya tadi dia ingin silaturahim dapat sapi, malah dikasih singkong dia yang kedua ini. Nah ini memang ini hal yang sederhana, tetapi memang terjadi dalam realitas kehidupan kita. Kalau baik niat itu pasti ada hal-hal yang baik terjadi meskipun ya memiliki jalannya sendiri. Mungkin ada yang dicoba dulu, coba kesabaran dan sebagainya. Karena itulah momentum Ramadan ini benar-benar mengasah diri kita lahir dan batin. Jasmani kita dilatih tidak makan. Ini pendidikan jasmani. Rohani kita lebih-lebih ya diajarkan kita untuk latihan, karena ibadah puasa ini ibadah yang sangat private kan? Hanya orang puasa dan Allah yang tahu. Siapa yang tahu kalau ibu bapak masuk kamar kemudian minum, nanti begitu keluar kamar pura-pura kering di mulutnya? Nggak ada kan yang tahu, hanya Allah dan yang puasa yang tahu. Sifatnya sangat private dan personal. Karena dia ada di ibadat yang sangat private dan personal, makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Hadiah dari kaprodi pasti beda dengan dari dekan. Hadiah dari dekan pasti beda dengan hadiah dari rektor. Kalau sama, wah keterlaluan itu. Ya masa Pak Rektor ngasih hadiah sama dengan kaprodi kan, itu ya Pak Rektor. Ya. Nah, jadi beda. Nah, puasa itu hadiahnya enggak dari tercantum dalam nas-nas, enggak ada. Tapi hadiahnya aku yang akan membalasnya langsung. Karena ini adalah ibadah yang sangat private. Nah, kalau Allah yang membalas, wah pasti melebihi dari kaprodi, dekan dan rektor. Ya, tapi kadang wasilahnya melalui Pak Rektor. Dan insya Allah Ramadan kali ini hadiahnya lebih bagus dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Insya Allah. Bukan memprovokasi. Ya, jadi seperti itulah. Nah, ini pendekatan kita dalam ibadah, dan mudah-mudahan dengan kita meresapi Ramadan, mudah-mudahan ini terimplementasi dalam kerja-kerja kita secara akademik di kampus maupun dalam kehidupan kita dalam kehidupan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Sekali ini dapat saya sampaikan sebagai bagian dari tawasobil haq wa tawasobil sabar, saling nasihati. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.